Ya, sekarang kita masuk ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini satu yang menarik karena ini tidak berhitung ya, tapi berpikir di sini. Bukan hanya berhitung, tapi berpikir dan merenungkan mungkin ya. Jadi A per A mungkin biasanya kita tahu memang A per A itu 1 ya. Suka ditulis A per A itu 1, di mana-mana B per B 1. X per X juga 1. Tapi apakah kita tahu bahwa misalnya kalau A di sini kalau A sama dengan 0, maka 0 per 0 itu tidak 1 ya, tidak 1. 0 per 0 bukan 1 ya. Jadi ada satu adalah yang pasti benar ini sini not always 1, tidak selamanya 1. Kalau A sama dengan 0 kan dia tidak 1. Mengapa tidak 1? Sebab kalau saya buat misalkan 0 per 0, misalnya 28 per 7 ini 4, karena 4 kali 7 adalah 28. Begitu juga 6 bagi 2 sama dengan 3, karena 3 kali 2 6. Ya, ini dikali begini, ini 6. Nah, kalau 0 kali 0, sebenarnya misalnya saya jawab 3 juga boleh, sebab 3 kali 0, 0. Tapi 0 per 0 juga, kalau saya mau buat menjadi misalnya 0 per 0 jadi 2, juga bisa. Dan kalau kita gabungkan ini, dua hal ini, saya gabungkan 0 per 0 sama dengan 3 sama dengan 2. Dan ini tidak mungkin. Jadi 0 per 0 bukan 3, bukan 2, bukan juga 1. Ya. Apalagi kalau sini 0 per 0 sama dengan 1. 1 kali 0 memang 0. Tapi kalau kita gabungkan ketiga ini nanti 0 per 0 sama dengan 3 sama dengan 2 sama dengan 1. Dan ini tidak mungkin di matematika ya. Jadi ini kalau saya bilang kalau 0 per 0 sama dengan 3 triliun, boleh juga sama dengan 1. Sebab 0 per 0 sama dengan 3 triliun, 0 per 0 juga kalau begitu boleh 1. Ini dua ini dia gabungkan, 0 per 0 sama dengan 1 sama dengan 3 triliun, berarti 3 triliun sama dengan 1. Jadi saya boleh membeli barang yang harganya 3 triliun dengan 1 rupiah. Nah, ini tidak mungkin ya. Jadi jawaban yang benar sini not always 1. Tapi kalau tidak pernah 1 juga salah, sebab 2 per 2 1, 3 per 3 1. 1 di dalam setiap kasus tidak benar juga. Infinity tidak benar ya. Infinity itu kalau kita lihat bisa terjadi nanti di limit. Misalnya 1 per X ketika X menuju 0 dari sebelah kanan. Nah, itu baru kita boleh katakan ini plus infinity ya. Oke. Ya, kalau di atasnya tidak 0, di bawahnya ini menuju 0 dari sebelah kanan. Sebaliknya, limit 1 per X, kalau X menuju 0 dari sebelah kiri, dia akan menjadi min infinity. Itu ya. Tidak tentu, indeterminate atau tidak tentu itu kasusnya berbeda. Misalnya begini ya, kalau kita punya di trigonometri limit sin 3x per x ketika x menuju 0, ini indeterminate karena ini menuju 0, ini menuju 0. Tapi ini hasilnya adalah 3. Tapi kalau kita punya limit sin 4x per x menuju 0, ini juga kalau disubstitusi akan 0 per 0. Jadi ini kalau disubstitusi 0 per 0, di sini juga kalau disubstitusi 0 per 0. Tapi di sini jawabnya 3, di sini jawabnya 4. Itu yang konsep yang artinya konsep yang mengarah ke indeterminate form atau bentuk tidak tentu. Tidak tentunya boleh dikata ini 0 per 0 tapi dalam situasi limit. Yang baru kita dapatkan jawaban indeterminate atau tidak tentu. Jadi jawaban sekali lagi untuk masalah ini adalah not always 1. Oke.
Itu jawaban untuk nomor